dulu gitu. Loh, kok aneh ya? Kita bengong aja, kita ngelihat aja kok gini ya anggota DPR kita ya. Gitu doang. Ya seperti ini teh kualitasnya. Tapi sebenarnya juga aku mau jadi anggota DPR deh dok tiba-tiba. Itu yang milih siapa sih? Teteh yang milih ya? Bukan, mau tahu. Aku memilih Komeng. Kan Jakarta Selatan itu. Enggak, aku Tangerang Selatan. Oh, iya, aku milih Komeng. Gitu fotonya. Serius. Nggak milih dia aku. Iya, itu karyawan kita gimana itu? Udah deh. Di stopin gimana caranya ya supaya dia kembali lagi ke podcast aja, cari duitnya di podcast aja lah. Yang namanya Mas Primus, tau nggak? Primus Justisio tuh. Oh ya, mantanku itu. Kenapa dok? Kenapa sama Mas Primus? Ganteng. Nah, kalau itu kan lihat kagak pernah dia benar-benar fokus di DPR. Mana pernah kita kedengeran dia? Ayo. Tommy juga, Tommy Kurniawan. Nah, Tommy, terus dia naik itu tuh naik kereta. Apa sih nafas segala itu macet aja kok sampai cuman macet Bintaro ini protes. Lah kok seng berjam-jam tuh berangkat subuh? Ya apa? Aku di Bintaro biasa aja. Naik kereta, heran. Gitu, heran nggak ngerti deh pemikiran yang sekarang ngomong sembarangan gitu. Ya kalau kayak gitu diam aja. Dok, coba dok sekali-sekali jangan nge-review produk skincare dok. Review kerjaan mereka dok. Itu karyawan kita tuh dok. Ya udah kan, dia kemarin review juga FYP tuh. Yang ngeritik yang punyanya si Nafa sama si Uya. Heran. Tapi dok, ada juara debat dari Indonesia yang ngajak debat, nantangin debat Saroni. Dokter mendukung nggak? Oh mendukung banget. Ayo itu pinter banget gila. Oh itu pinter tuh anak. Aku dukung juga sih. Cuman mana berani lah kalau dokter ngelihat kan mereka aduh. Nggak tahu ya, ini masyarakat, masalahnya masyarakat kan milihnya kan begitu teh, cuma 100.000 coblos kan begitu. Besok katanya ada demo ya dok? Iya. Di istana jam 10. Ikut ah. Demo. Kemarin Doktif kan demo itu, iya kan? Tapi kan nginepnya di Mulia tuh, demo nginepnya di Mulia kita. Kan Pak. Berarti ya. Tapi kan ini besok titiknya di istana. Oh di istana. Oh Doktif nggak ngerti karena besok ini besok ada meeting sama majelis disiplin profesi MDP, kita kumpul yang dokter-dokter. Oh, masa dokter doang sih, dokter yang lain nggak ada? Ada dokter-dokter yang lain kita kumpul. Bukan, yang sebelah sana masa nggak diundang ya? Oh nggak ada. Mereka kan yang salah ya, kubu yang ngapain gitu, nggak penting gitu. Kubu yang sana nggak penting, gitu. Jadi MDP ini kita untuk memastikan bahwa si Boker, terus kemarin kan Suneo juga sudah, jadi memastikan bahwa pelanggaran profesi yang dilakukan Boker nih apa, kan gitu. Aduh, gitu. Boker, Jastiper. Tahu. Boker kecil. Jastiper. Karena kan Doktif melaporkan dia kan di Polda Metro kan. Sebentar lagi naik sidik. Itu. Ngapain kalian ditelepon Meta? Ditanyain mau makan apa? Betul. Oh enggak, kita nggak mau demoy kok, enggak tok enggak. Di Sigali. Gal. Jangan-jangan kali, enggak, dia mah demonya di Malang kayaknya dia ya. Dia di Surabaya. Oh, di 2 titik. Oh iya. Itu si hidung lesung di hidung tuh. Di hidung bolong. Iya, kenapa? Kan dia nyenggol Doktif gara-gara Doktif ikutan demo di mana itu di MPR tuh, di DPR. Ya. Iya kan, dibilang ngapain TSK kok masih keliaran gitu. Terus Doktif tuh nggak mau bahas, ngapain ngebahas si leci-leci begitu ya kan, si lesung hidung itu ngapain nggak ladenin? Hidung ganggu. Ya mam. Dia ikut demo. Enggak, dianya cuman bilang aja itu si tersangka itu ngapain gitu, udah tersangka ngapain ikut demo gitu. Nah, apa urusannya ya? Orang TSK-nya juga dipaksakan. Ayo.
Makanya suruh nepos, makanya Dotif tuh bilangin dong nepos tuh kalau jadi Markus dikelarin gitu loh satu-satu. Kenapa sih urusan Medan aja nggak kelar, lu sibuk sana sibuk sini. Medan dikelarin dulu biar duitnya cairannya Iya, gede. masalah Kayaknya. belum kelar, tahu-tahu jadi saksinya Fadel kan bingung ya. Nah, iya kan udah Tiba-tiba jadi difokusin saksinya dulu. Kalau Fadel. mau jadi Markus di Medan, difokusin dulu yang di Medan nih pos. Iya kan, udah difokusin dulu lu. Tapi nih ya, kalau ada bapak-bapak kepolisian yang apa namanya yang ada di sini ya, saya sangat menanti-nanti masalah persekusi yang sudah dari kapan tahu ya masalah persekusinya Doktif ya. Kenapa itu tidak belum berjalan juga gitu loh? Karena gini, kita berapa ratus ribu pasang mata itu yang melihat langsung kejadiannya. Terus kita udah jelas-jelas juga ada sentuhan, ada kontak fisik yang dialami sama Doktif sebagai korban. Kenapa belum jalan juga itu kasus gitu? Nah, Karena ular itu teh, tungguin aja naik kok. Katanya ada dia kan nggak suka bulai kan. Bulai, benar bulai. Ternyata dia di banned sama pihak Meta itu gara-gara pembulaian. Nah, gitu. iya betul. Gimana Mampus. teh? Hah? Gimana itu? Coba teh komennya ada nggak dia itu karena pembulaian. itulah Tapi manusia padahal sebenarnya dia tempatnya, anti bulayan gimana? Coba. itulah manusia tempatnya lupa dan hilaf. Ini gali palsu, ini asli akunku di banned. Iya, live-nya di banned, Mak. Ngeri sekarang hilang terus, Mak. Mbak Tessa hilang. Semuanya hilang akun-akun. Kenapa Gali kok nggak dicentangin? Iya, abis ini ku bawa ke counter ya, Mak. Biar dicentang. Ya itulah mungkin manusia kan tempatnya lupa dan hilaf. Mungkin dia lupa. Gitu. Tapi keseringan. Ya, tapi kan diingetin sama Meta. Mbak metabolisme. Iya. Atau metamorfosa. Ya. Gue bilang kan sama dok, kalau telepon Meta dan kali saya mau nitipin, tanyain akun saya dong. Nggak bisa, nggak boleh sembarangan. Kalau nggak ada kaitan ini nggak boleh lah. Itu kan private account. Bilang nggak aja, bisa. ini suka berantem nih sama yang ini nih. Ini kan karena khusus ada case, karena emang ada police report gitu, special case lah. Makanya akhirnya diceritakan kasusnya gimana. Karena kan aku bilang bahwa dokter bilang akun ini sebagai barang bukti evidence gitu loh, pelaporan gitu. Tuh, terus, tapi dia ceritakan nanti biasanya sih nanti mungkin dari pihak kepolisian Indonesia akan mengirimkan surat kan ke Meta gitu. Biar dibuka ya, Bu. Ya. Tapi kalau misalnya emang udah ditutup ya bagus lah, kan orangnya juga yang kena nanti kan. Tapi kan kita udah punya recordnya semua, kita kan udah punya rekamannya semua. Tapi saya bingung nih, kemarin ada yang berubah-ubah nih dari pernyataan beliau. Dia bilang katanya tidak tahu masalah pelaporannya DRG, tapi di kesempatan lain dia bilang, oh saya itu tahu dari awal masalah pelaporan itu. Sering lupa, abis kebentur ini loh, Pocite. Tahu Pocite? Tahu ini kan? Nah, pas Aku mau kayak gitu. nunduk-nunduk kebentur. Teh, ini enggak sih? Enggak sih satu geng tikus tuh semuanya sama amnesia semua, mau ular kek, mau suneo kek, semuanya begeng semua kan sama, nepo semua sama, boker sama, amnesia akut semua. Bukan akut sih, kronis. Lupa Dok, ingatan aku numpang nanya yang mengenai kamu komunikasi sama Daviena dong, yang kemarin komen-komenan masalah Viti itu, Dok. Hah? Itu apa sih, Dok? Aku masih belum ini deh. Jadi sebenarnya sih gemes ya, gemes tuh sebenarnya begini loh. Kan Doktif kan dibilang kalau udah cair kan dari owner brand itu, makanya kok nggak nyerang-nyerang kan gitu kan? Ya disitulah hembusannya. Jadi udah diem, akhirnya, aduh, pengen ngomong gitu loh. Maksudnya sebenarnya ini biar cepat selesai gimana sih kalau misalnya Malvina ini datang aja gitu loh. Nah terus ngelihat kan si Bang Fahmi kan juga pengen datang kan, kalau dari omongannya di situ udah datang aja gitu kan. Gitu. Nah terus Doti berpikir mungkin di satu sisi
owner sih udah nggak pakai nama aja deh, mungkin Melvina itu juga takut datang, takut dihujat ya kan, nggak datang juga dihujat gitu loh. Betul. Tapi kan masalahnya emang harus dihadapi gitu loh. Betul. Nggak bisa lu maju kena mundur kena, udah hadepin aja bismillah gitu. Cuman kan Doktif kan emang nggak ada komunikasi kan gitu, udah nekat aja deh dengan berharapnya Melvina ngeh gitu loh, nyampe gitu. Tapi kalau bisa sesuai hati dia ya, jadi bukan karena tunggangan ataupun apa gitu ya dok ya? Enggak sih, dari kan Doktif dapat pesan juga dari temen juga, amanah banget lah, ini anak amanah banget. Jadi dia menyampaikan pesan dari Melvina, tolong sampaikan ke Doktif gitu. Saya di sini akan menceritakan ke majelis hakim apa adanya. Tuh. Maksudnya tidak berada di kubu manapun. Gitu. Baik di kubu Nepos maupun di kubunya Doktif, tapi yang jelas saya meminta maaf karena dulu saya ngeyel. Ya ngomong gitu. Jadi dulu memang saya ngeyel pada saat saya melakukan mempercayakan produk itu. Terus saya pada saat uji lab dikasih dari labnya ternyata sesuai. Terus saya periksa sendiri ternyata enggak. Ternyata apa yang diomongkan oleh Doktif itu adalah benar, bahwa hasil lab dari produk saya memang overclaim. Jadi dia minta maaf. Iya itu. Akhirnya saya diam gitu, saya perbaikan. Tapi Begen ini melaporkan itu, saya tahunya itu sudah dilaporkan, bukan karena saya. Oke. Gitu. Jadi bukan karena diujuk-ujuk sama si Melvina ini Begeng melaporkan, enggak. Begeng udah melaporkan sebelum Melvina ini cerita gitu. Karet rambut. Oke, Yolo ini mulai mau karet rambut dan mau meminumkan teh. Jangan lupa posisi kepala agak miring. Kita berdua cerita. Miring. miring. Ya, jadi gitu. Tapi sih Doktif yakin besok Melvina akan datang sih. Datang. Harapannya datang ya. Insya Allah datang sih. Kalau ngelihat dari responnya sih insya Allah datang. Karena sudahlah, ini harus segera diselesaikan. Gitu. Dan sebenarnya pihak jaksa pun bisa punya hak untuk menjemput paksa loh. Punya dia. Dia bisa tegas, dia bisa menjemput. Makanya Doktif bilang, udahlah, datang aja gitu, dihadepin aja. Toh kalau emang dia menceritakan apa adanya kan ya emang itu faktanya. Iya benar. Sama seperti pada saat Doktif bilang Begeng sales obat, kan di matanya Doktif emang Begeng sales obat. Mana ada dokter yang naruh betadin di tangan dibilang itu flek. Tapi Doktif bukan sales perumahan kan? Kayaknya bagus juga itu. Mau deh mau bikin perumahan Naira. Kamu ngeledek ya? Mau gimana? Saya suka ngeledek. Saya udah bilang kan, hati-hati. Kurang miring sayang. Kurang. Ya. Nah, iya gitu. Itu jatuhnya kecengklak Itu kecengklak. Jadi kalau ngomong sama saya tuh hati-hati. Gitu. Seumur hidup tidak masalah, akan saya hadapi. Nanti dibilangnya kita pembulai, padahal dia pembulai, dia yang pembulai. Kan lucu ya? Enggak, yang lucu tuh yang lucu ya si Meta. Iya kan, ternyata dimetongin sama si Meta karena dia pembulai. Apakah kita nggak ngakak coba? Ya Allah, ternyata aku dimetongin. Itu kan kata mereka. Kata mereka, ini kata Meta ya. Ini kata Meta. Ya dengar kata saya dong. Kamu percaya saya atau Meta? Mbak Sulis. Berobat Mbak Sulis, berobat. Ya. Sulis. Tapi sih banyak banget nih karakternya, gue bingung karakternya. Astagfirullahaladzim. Oh roti, kue gabin. Roti. Ini kenapa ya? Iya loh, ngasih roti. Kue gabin kan? Kecengklak. Di mana itu? Ada dekat sini. Jadi ini bukan soldo, ini Doglab. Jadi gini loh guys, dia itu kepedean banget bahwasanya akunnya itu dihilangin tanpa alasan gitu. Nggak taunya dijawab sama Metanya bahwasanya dia itu adalah pembulayang gitu. Pembulai.
Ya, apa nggak malu gitu? Ya, Harusnya gimana ya kalau malu gimana? Udah masuk ke gorong-gorong aja deh nepos gitu ya. iya. Sok kepedean kali dihilangkan tanpa sebab. Sok-sok ngatain orang pembuli, nggak taunya dia di-banned gara-gara pembuli. Iya. I mean, gini loh, dia kenapa sih nggak dia tuh udah bagus, maksudnya udah lu jadi businesswoman aja gitu loh. Kagak ada dia bisnis ngarang-ngarang, nggak ada dia bisnis Sales. ngadi-ngadi. Kagak ada dia bisnis apa, dia kita semua tahu kok siapa dia. Kagak ada dia bisnis ngarang-ngarang aja kita Yolo ini. Sales Dia dia nggak ada emang. bisnis teh. Sales ya? Sales ya, terus habis gitu muterin duit aja tuh underdog. Itu dia, udah, nggak usah dibela-belain deh, sosokan bilang pengusaha boleh ngarang, semua kita tuh tahu. Makanya Doti bilang, lu pos, lu kagak tahu circle-nya Doktif, lu tahu, lu jerita nangis di pojokan, lu pos, kalau ngerti, gitu loh. Kalau dari tanggapanku dok ya, kenapa dia ikut kasus ini, kasus itu, karena dia nutupin laksanya, lakinya gitu. Iya, bukan cuman itu juga sih, kan itu kan juga Markus, ladang duit juga, gimana? Iya sih, dua-duanya Markus ada nutupin Itu kasus. ladang Karena duit. guys, kalau menurutku kalau semisal ini diusut lagi masalah jut on, pasti habis hartanya itu. Bener nggak dok? Iya, enggak, tapi kan itu kan titipan itu, bukan duitnya dia, titipan. Oh, titipan. Semua cuma titipan. Cantik dong. Rumah titipan, tanah titipan, gitu kan? Aduh mana ya? Apalagi yang mau kau pakai? Aku sayangnya nggak bisa on cam ini, nggak tahu kenapa ini. Emang Tayolo ada kasus enggak sini Dokter Markusin sini kali aja dapat Jangan dong, orang minta banget dapat kasus. Enggak mau, orang nggak ada kasus, nggak ada. Iya. Oh, udah putih kan, kayak pektai. Udah putih, iya betul. Nggak ada kasus. Gali. Apa? Gali mau ada Ada kasus kasus. kan yang bisa Gali ditukarkan. udah mau ada kasus, Gali mau dilaporkan war Bali. Gali mau ada kasus ini dok. Apa? Dilaporkan Wariap, Tapi ini nggak ada War duitnya Bali. kasusnya nggak ada duitnya ya Gal ya. Iya, Males ah. Ntar sih, guys, saya mau nanya 3.000 orang di sini ada yang punya kasus nggak? Tapi yang Yang ada dutanya gede. ya, yang ada duitanya gitu. Iya, jadi kita bisa bagi-bagi nih para Markus nih, kita mau nyoba jadi Markus. Ayo. Siapa? Ya kek. Saya nyoba jadi Elsie aja deh tuh. Lebih mudah. Aduh, kita Jadi pemandu lagu aja tuh. Dok Peng urusin flag-flagnya. Doktif nggak nge-flag ya, kita saksi Doktif nggak ada nge-flag. Ya lo Udah, nggak menarik biarin nggak aja, unik, nggak usah makanya kamu diinin, itu mah. iya baru tahu lu. Gue biarin aja nggak menarik, nggak unik, lu tonton. Gimana kalau gue menarik nggak apa? Kalau gue menarik gue unik, boh. Tidur mesti ada foto gue rasa. Oh, iya betul. Aduh. Doktif aslinya cantik guys. Serius. Udah biarin aja, udahlah. Ini tadi kita ngomongin masalah si Markus. Aduh, gimana ini? Ayolah kita. Kalau perlu nanti Tayolo Dokter kenalin yuk. Mau sama siapa dikenalinnya? Takut ah. Oh iya. Jadi syarat jadi Markus itu harus ada kenalan bintang kejora gitu ya. Oh iya. Kemarin kan gini dok, ada juga dok. Kemarin kan aku respect banget karena ada seseorang yang lagi umroh, bener nggak? Menurut saya respect. Ya udah, aku nggak mau gimana. Dia lagi beribadah, fokus, mungkin dia mau apa kayak begitu. Tiba-tiba pulang dari itu mulai lagi gitu, kayak nggak ada perubahan gitu ternyata. Nggak ada kan kalau istidroj memang begitu. Jadi memang dikasih. Nanti tapi jangan di sini ya nanti ya. Ada sesuatu yang bikin gempar tapi jangan diomongin di sini. Oh oke. Nggak boleh. Dokter bilang tadi mau jadi maklar Kak Markus gitu ya, Markus Yeah. mesti ada yang koneksi ke link ke bintang-bintang. Iya. Kita udah ada dok, nih orangnya. Bintangnya 5 tuh. Bisa nih kita udah bisa jalan. Iya, coba dihubungin ya. Bisa. Gelarnya banyak banget. Dan gas. Ayo. Iya, nanti saya coba ya. Iya, coba dong.
Bintang 5 ini sebenarnya pejabat apa hotel sih? Enggak. Ngeri ada kolam renangnya deh. Ngeri gitu dibuka topinya ada kolam renang. Takut dia punya gunung loh. Nah, kapan-kapan kita ini yuk kita nginep di gunungnya. Iya, dia ada uranium. Iya. Punya uranium pasti buka-buka urin. Aduh, Pak. Itu lawyernya ini loh, lawyernya Barbie ya. Oh, saya nggak tahu deh tuh lawyer siapa. Itu lawyernya Barbie Komalasari kalau nggak salah. Yang saya tahu dia itu sempat mensomasi Lamborghini Indonesia. Aduh, gara-gara apa itu? Kenapa lagi? Gara-gara si Rudy Salim nge-spill ngundang dia podcast.